Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 5 ya. Halaman 35. Nah, untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Ya, dengan menggunakan playlist pembelajaran bisa didapatkan secara urut dan beruntut. Ya. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, atau langsung di tap saja di channelnya, masuk ke dalam channel, lalu playlistnya namanya adalah kelas 5 buku tematik ya, mudah dicari rasanya. Kita akan belajar ini, Benny dan teman-teman berlatih menyanyikan lagu Kampungku ya. Inilah notasi dari lagu Kampungku ya, ada di bawah sini ya. Ini lagu ciptaan A.T. Mahmud ya. Do-nya di sini adalah C ya. Kita nyanyikan sama-sama. Di sini Pak Ali do-nya menggunakan G ya. Menggunakan A. Ya, karena C ternyata terlalu tinggi. Ya, sebentar ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Kampungku tepi sungai dengan rumah bambu. Kampungku tepi sungai tempat lintas perahu. Di sana mulai kembang rasa kasih sayang padamu. Kampungku selalu ku kenang. Nah, seperti itu. Jadi lagu Kampungku dari A.T. Mahmud ya. Kita akan kerjakan sini. Apa judul lagu? Jelas di sini judul lagunya adalah Kampungku. Kampungku. Siapa penciptanya? Penciptanya di sini A.T. Mahmud. A.T. Mahmud. Nah, begitu ya nulisnya Mahmud. Nah, nada dasar apa yang dipakai? Ya, nada dasar yang digunakan di sini adalah C. Tapi Pak Ali tadi menggunakan nada dasar A ya. Kita ikuti yang ada di buku nada C. Ya, Pak Ali tadi menggunakan nada dasar A. Ya, biar nadanya lebih rendah diturunkan dari C ya. Biar nyanyinya kuat ya. Nada tempo yang digunakan di sini, temponya ada keterangan agak cepat ya, agak cepat. Jadi temponya agak cepat, agak cepat. Apa arti tanda tempo itu? Dinyanyikan agak cepat, dinyanyikan ya agak cepat. Ya, agak cepat itu, saya lupa ini apa. Satuannya kalau nggak salah 120 antara seratusan, mungkin seratusan ketukan per menit ya, atau ya ini karena agak lupa dinyanyikan agak cepat gitu aja ya, mungkin di bawah seratusan, mendekati seratusan ketukan per menit. Bacalah syair lagu tersebut
bercerita tentang apakah teks lagu. Nah, ini. Kalau teks lagunya ini menceritakan sebuah kampung, saya tulis di sini aja ya. Ya, untuk nomor 6, lagu ya menceritakan sebuah kampung ya, menceritakan sebuah kampung di tepian sungai ya, di tepian sungai yang rumahnya terbuat dari bambu ya, di sana tadi ya, dari bambu. Kampungku tepi sungai dengan rumah bambu. Kampungku tepi sungai tempat melintas perahu. Di sana ya tempat lalu lalang di di sana yang ramai gitu ya. Menceritakan sebuah kampung di tepian sungai yang rumahnya terbuat dari bambu, yang ramai dilalui oleh perahu. Ya. Jadi kampungku tepi sungai dengan rumah bambu, kampungku tepi sungai tempat lintas perahu. Di sana mulai kembang rasa kasih sayang padamu, kampungku yang selalu kenang. Ya. Sebuah kampung di tepian sungai dengan rumah-rumahnya terbuat dari bambu, yang ramai dilalui perahu, yang selalu dikenang oleh penyanyi, yang selalu disayang dan dikenang. Nah, gitu aja ya. Oke. Kemudian bacalah syair lagu tersebut bercerita tentang apakah teks lagu itu. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini, berlatihlah menyanyikan lagu kampungku. Berlatihlah terus hingga kamu dapat menyanyi dengan baik. Perhatikan pula pengucapan syair lagu agar jelas dan dipahami oleh pendengar. Kemudian nyanyikan bersama teman-temanmu. Gunakan alat musik yang ada di sekitarmu untuk mengiringi. Nyanyikan lagu kampungku dengan nada dasar yang berbeda. Tadi Pak Ali pakai nada dasar A, ya. Rasakan mana yang lebih nyaman bagimu, ya. Jadi kuncinya itu larinya dari mana tadi? Dari A ke B, ya. Ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Ada pula lagu bertangga nada diatonis minor. Lagu kampungku termasuk lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa maksudnya? Ayo baca. Ya. Nada diatonis mayor. Nah, tangga nada yang merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, kembali ke do lagi. Dalam seni musik ada jenis tangga diatonis. Tangga diatonis terdiri atas 8 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ya. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak 1,1/1,1,1/1. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di sini dari C ke D adalah 1. Jadi kalau dalam gitar 1 nada itu 1 fret ya. Satu fret, misalnya dari sini bisa dilihat ya. Nah, ini saya nyalakan dulu. Ya, dari C ke D ini 1. Jadi 2 fret, 1 nada. Ya, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
seperti itu ya. Jadi ini mayor ya. Do re mi fa sol la si do. Nah, ketemu do lagi di sini. Nah, itu tangga nada mayor ya. Jadi re-nya dari kalau do-nya di C, ro-nya di D, re-nya di D, mi-nya di E, fa-nya ya di F, sol-nya di G, ya si, do, nah, do di sini, si itu di B, terus do di B crash, gitu ya, di C, B crash itu sama dengan C ya. Jika digambar berikut nada diatonis mayor. Ya, ini kalau ditulis di not balok ya seperti ini. Ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut: bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dengan dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Ya, apa pengertian tangga nada mayor? Ya, tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada. Siapa nomor satu ya? Salah satu tangga nada ya diatonik ya. Salah satu tangga nada diatonik ya. Skala ini tersusun oleh 8 not. Ciri-ciri tangga nada mayor. Nah, tadi ciri-cirinya sudah ada di sini ya. Ciri-ciri tangga nada mayor ini aja ditulis apa adanya. Ya. Ini adalah ciri-ciri tangga nada mayor. Jadi bersifat riang gembira, bersemangat ya. Bersemangat biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Lalu kampungku menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Ya. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Dapatkah kamu membayangkan suasana kampung tersebut? Ya, suasananya ya. Suasana kampung tersebut itu suasana perkampungan nelayan ya, suasana perkampungan nelayan ya, di mana bagian bawah dari rumah itu adalah langsung air ya, jadi rumah-rumah di atas air, rumah berada di atas air, pada siang hari yang terik ya, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Ya, air sungai tetap ada. Ya, air sungai relatif tetap ya, karena ada siklus air. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Dari mana asal persediaan air sungai? Dari mata air di hulu sungai dan air hujan. Ya. Mata air dari hulu sungai dulunya juga berasal air hujan juga, ya, dan air hujan. Siapa yang memanfaatkan air sungai? Ya, ini manusia, ya seluruh manusia ya, untuk mencuci, untuk manusia, untuk minum, untuk mencuci, hewan dan tumbuhan.
Ya, semuanya membutuhkan air. Ya, manusia ini bisa macam-macam ya. Maksudnya kebutuhannya, misalnya untuk mencari nafkah yaitu mencari ikan, ada yang sekedar untuk minum, ya untuk mencuci. Ya, kalau orang tinggal di sungai ya beda dengan laut ya. Sungai itu airnya tawar. Apa saja manfaat air sungai? Manfaat air sungai bisa digunakan untuk eh, mencuci memandikan ternak misalnya. Ternak bisa untuk mandi manusia sendiri ya, bisa untuk ternak, kok terak ya, memandikan ternak, terus memelihara ikan ya, kemudian untuk transportasi ya, sebagian warga juga menggunakan untuk mandi ya, mandi sungai yang jernih tentu saja. Terus kemudian ada juga warga yang memanfaatkan untuk mencuci ya, macam-macam. Apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Secara normal tidak ya, secara normal tidak, kecuali kemarau panjang ya, karena ada siklus air ya. Faktor apa saja yang dapat memengaruhi persediaan air sungai? Ya, mata air di hulu sungai ya. Secara normal tidak, karena ada siklus air, kecuali kemarau panjang dan rusaknya lingkungan ya, dan lingkungan yang rusak ya, misalnya penggundulan hutan, akhirnya mata airnya rusak ya. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi persediaan air di sungai adalah mata air di hulu sungai ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi adalah ini kelestarian alam ya, kemudian cuaca ini pengaruh juga, cuaca atau musim ya, cuaca ini pengaruh, atau secara umum musim ya, atau musim ya, sedang musim hujan atau musim kemarau, cuacanya hujan ya langsung naik tinggi debitnya ya, jadi cuaca atau musim ini yang pengaruh ya persediaan. Terus penggunaan oleh warga, penggunaan air sungai atau pengaturan air sungai ya. Air sungai dapat diatur sedemikian rupa, dibuat waduk ya, sehingga persediaannya itu jadi campur tangan manusia lah, campur tangan manusia. Misalnya untuk memelihara ketersediaan air sungai bisa didirikan waduk. Nah, itu campur tangan manusia pengaruh di situ. Bacalah hasil diskusimu di hadapan kelompok lain. Ya. Ini boleh kasih katakan ya, misal di pembuatan waduk. Ya, campur tangan manusia, misal pembuatan waduk. Bacalah hasil diskusimu di hadapan kelompok lain. Dan Bapak Ibu guru, adakah perbedaan jawaban di antara kelompok diskusi di kelasmu? Jika ada, bagaimana kalian menanggapi perbedaan itu? Perbedaan pendapat pada dasarnya adalah menambah wawasan ya. Perbedaan pendapat adalah cara pandang masalah dari sudut lain ya, cara pandang
masalah dari sudut lain. Ya, jadi intinya perbedaan pendapat itu justru akan memperkaya pemahaman kita. Perbedaan pendapat akan memperkaya pemahaman kita. Nah, kita lanjutkan. Bunga paling berharga. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Ya, Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah, indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menuliskan catatan harian di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan dengan ucapan Makale. Kamu mau membuat herbarium? Tanya Bu Mala kepada Makale. Ya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya. Herbarium itu sangat indah, kata Makale. Tetapi untuk membuat herbarium kamu membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bu Mala. Makale. Oh, Makale ya, ini salah ketik ya. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga. Di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang jendela keluar, tidak tampak tanaman sama sekali. Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari, waktu berlalu cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bu Mala telah terisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, sebuah wanita berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh. Sepetak kebun berbentuk bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Makale senang, dipetiknya sekuntum bunga merah, hanya satu. Kemudian ditempelkannya bunga itu dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas Makale berseru dengan gembira, saya sudah membuat herbarium saya, Bu Mala. Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman, hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Kamu telah membaca cerita bunga paling berharga. Tulislah peristiwa yang terjadi pada cerita. Yang pertama, peristiwa yang terjadi adalah Bu Mala membagikan buku kosong bersampul merah. Yang kedua, semua siswa bebas menuliskan apa saja, ada yang dijadikan catatan harian, yang membuat catatan harian, ada yang menggambar, dan Makale ingin membuat herbarium. Nomor 3, karena
eh, kota atau desa tadi ya. Desa ya, desa Makale selalu kekeringan, jadi jarang ada tumbuhan karena desa Makale sangat tandus, maka saat semua sudah mengisi buku Makale masih kosong. Ya, kejadian yang keempat, ya, pada suatu hari Makale ada hujan lebat ya, ada hujan lebat ya, sehingga tumbuh ya, bunga gurun ya, bunga gurun ya, tumbuh dengan cepat dan tumbuhan tumbuh dengan cepat ya, dan langsung berbunga dan segera berbunga gitu ya, segera berbunga ya. Makale mengambil satu bunga dan dijadikan bahan herbarium. Makale mengambil satu bunga dan dijadikan ya herbarium. Hanya satu bunga itu saja ya. 5. Makale menganggap bunga itu yang paling berharga, karena hanya satu. Oke, tuliskan urutan peristiwa pada cerita. Ya, urutan peristiwa adalah ya ini tadi ya, sebenarnya sama ya. Peristiwanya itu urutannya adalah Makale tinggal di daerah tandus, ya. Bumala membagikan buku ya, bersampul merah ya. Semua siswa memiliki rencana untuk mengisi buku, termasuk Makale yang ingin membuat herbarium. Kemudian ada hujan lebat dan tanaman ya tumbuh cepat. Kemudian Makale mengambil satu bunga. Makale mengambil satu bunga yang paling berharga. Mengambil satu bunga ya untuk bahan herbarium. Ya, intinya seperti itu ya, hampir mirip sama di atas urutan peristiwanya. Tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri, tuliskan dengan ejaan yang benar. Nah ini ya sebenarnya sama, soalnya sama jawabannya sama dengan ini ya. Jadi Makale tinggal di desa ya. Makale
tinggal di desa tandus, ya, yang sangat jarang hujan, sehingga tidak banyak tanaman, ya, sangat sedikit, ya, sehingga sangat sedikit tanaman, sehingga sangat jarang terlihat tanaman, ya, sangat jarang ada tanaman. Namun saat Bu Guru Bu Mala membagikan buku, makale ingin membuat herbarium. Ini membuat, ya, semua heran, ya. Tetapi pada suatu hari hujan lebat dan tanaman tumbuh cepat. Akhirnya Makale mendapat satu bunga, ya, untuk bahan herbariumnya, Ya, ini ringkasan cerita, ya. Ayo renungkan, ya. Dari pembelajaran ini kamu telah mendapat pengetahuan baru, melatih keterampilan dan mengembangkan sikap baik. Adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi perbaikan lingkunganmu? Ya. Nah, adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi perbaikan lingkunganmu? Perbaikan, ya. Ya. Pengetahuan dan keterampilan yang dapat aku berikan bagi perbaikan kehidupan di lingkungan sekitarku adalah saya tahu bahwa dalam siklus air, ya, dalam siklus air ada faktor alam, ya, yaitu kelestariannya, ya. Faktor alam yaitu tumbuh-tumbuhan, maaf, ya, tumbuh-tumbuhan harus, ya, kita jaga kelestariannya. Ya, dalam siklus air ada faktor alam yaitu tumbuh-tumbuhan yang harus kita jaga kelestariannya, karena saat hujan, ya, tumbuhan berfungsi membantu, ya, membantu penyerapan air hujan dan penyimpanan air hujan, ya, yang akhirnya keluar sebagai mata air. Keluar sebagai mata air, ya. Jadi yang bisa saya lakukan adalah mengkampanyekan. Jadi saya akan selalu, ya, mendorong, mengkampanyekan, ya, untuk kelestarian alam, ya, kelestarian alam dengan membuat poster, misalnya, membuat poster
Di pelajaran-pelajaran sebelumnya kan sudah dipelajari cara membuat poster ya. Saya tahu bahwa siklus air ada faktor alam yaitu tumbuh-tumbuhan yang harus kita jaga kelestariannya ya, karena saat hujan tumbuhan membantu penyerapan dan penyimpanan air hujan yang akhirnya keluar sebagai mata air. Jadi saya akan selalu mengkampanyekan kelestarian alam dengan membuat poster. Misalnya seperti itu ya. Ini perbaikan kehidupan di lingkungan sekitar kita. Saya juga akan mengkampanyekan membuang sampah pada tempatnya. Dan saya juga akan membuang sampah pada tempatnya. Ya, agar tidak terjadi banjir, tidak terjadi ini yang kedua ya, banjir saat hujan. Oke. Kemudian sikap baik apakah yang dapat menjadikan kehidupanmu dan lingkungan sekitarmu menjadi baik? Sifat baikku yang dapat menjadikan kehidupan dan lingkungan sekitarku menjadi lebih baik adalah saya akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Ya, saya akan menunjukkan dukungan pada usaha pelestarian alam. Ya, walaupun kita tidak melakukan secara langsung, tapi dukungan kita terhadap usaha-usaha pelestarian alam itu akan akan membuat semuanya menjadi lebih bersemangat untuk melestarikan alam. Ya, diskusikan dengan orang tuamu tindakan apa saja yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kalian. Ya, tentu saja ini ya. Terus merawat tanaman ya. Saya akan gemar merawat lingkungan. Ya, terutama tanaman ya. Ya, terutama tanaman. Ya. Untuk pembelajaran berikutnya, pembelajaran 6 kita akan bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.